Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiara dengan NIM J1A11814 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rapid test yang digunakan dalam sistem penanganan COVID-19. Sebelum kita membahas tentang rapid test, ada baiknya kita mengetahui tentang definisi COVID-19. COVID-19 atau virus corona merupakan penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan. Virus ini juga bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, serta dapat menyebabkan kematian. Walaupun virus ini lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang ke siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu yang menyusui. Infeksi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 pada awalnya ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini bisa menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat rapid test dalam COVID-19. Yang pertama yaitu tes ini digunakan menggunakan serum, cairan yang di atas bukuan darah. Yang kedua yaitu tes ini dilakukan untuk mengkonfirmasi atau memastikan bahwa seseorang menderita suatu penyakit. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria orang yang akan dilakukan rapid test. Yang pertama kategori A atau kategori masyarakat yang memiliki resiko tertular paling tinggi, seperti orang dalam pemantauan yang habis dari luar negeri dan pasien dalam pengawasan. Yang kedua yaitu kategori B atau kategori masyarakat yang memiliki interaksi sosial yang rawan tertular. Dan yang terakhir kategori C atau masyarakat luas yang memiliki gejala sakit yang diduga penyakit COVID-19. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam rapid test yaitu 1. Alat rapid diagnostic test, jarum lencet, dan alat pelindung diri yang lengkap bagi tenaga kesehatan. Bahan yang dibutuhkan yaitu sampel darah dan cairan antiseptik. Adapun alat pelindung diri yang digunakan seperti penutup kepala, kacamata khusus, masker medis, coverall, sarung tangan, dan sepatu karet. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tata laksana percobaan. Yang pertama yaitu diusap ujung jari pasien dengan kapas alkohol yang juga termasuk dalam paket rapid test. Kemudian sampel darah akan diambil dari ujung jari dengan jarum lencet sekali pakai. Selanjutnya disiapkan plat strip untuk diidentifikasi keberadaan antigen dalam darah. Darah sebanyak 10 mikroliter ditetesi pada plat strip, lalu dicampur 2 tetes larutan penyangga. Ada 3 indikator penanda antibodi dalam strip tersebut, yaitu C, IgG, dan IgM. IgG merupakan jenis antibodi IgM yang terbentuk saat pertama kali sistem imun berhadapan dengan patogen. Selanjutnya ditunggu selama 15 menit. Jika muncul garis merah pada indikator C, maka hasilnya negatif. Sedangkan hasil positif jika garis merah muncul dalam satu dari formasi berikut: C, IgG, IgM, C, IgM, atau C, IgG. Selanjutnya yaitu cara analisa hasil percobaan. Yang pertama, pada alat tes cepat COVID-19 tersebut terdapat 3 garis indikator yang ditandai dengan C, IgG, dan IgM. Hasil tes bisa muncul dalam kisaran waktu 15 menit setelah sampel darah dilakukan. Yang ketiga, jika setelah 15 menit tidak ada satu garis pun yang muncul dari ketiga indikator, maka tes dinyatakan gagal dan harus diulang. Yang keempat, sementara bila hasilnya terdapat garis pada indikator C, berarti hasilnya negatif. Selanjutnya, yang kelima, yaitu sementara apabila garis muncul pada indikator imunoglobin M atau IgM, menunjukkan bahwa seseorang berada dalam fase awal infeksi. Yang keenam, jika garis muncul pada 2 indikator yaitu IgM dan IgG, maka pasien sedang berada dalam fase infeksi aktif. Dan yang terakhir yaitu sementara jika yang muncul hanya garis pada indikator IgG, dapat diartikan
pasien berada pada fase akhir infeksi hingga sembuh atau pernah memiliki riwayat terinfeksi COVID-19. Baik, itulah beberapa yang dapat saya sampaikan tentang rapid test yang digunakan dalam COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.